Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kenalkan, nama saya M. Zainuddin. Nomor NIM 0606 12 82 02 58 dari Universitas Sriwijaya, kelas Indaraya. Kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah yaitu kinesiologi. Saya mengambil cabang olahraga bola voli. Langsung saja kita lihat mengenai pelajaran atau materi tentang bola voli. Jadi teman-teman, kita menggunakan media pelajar Project Based Learning. Sebelum itu, apa sih singkatan dari PBL? PBL merupakan sistem pembelajaran yang berbeda dengan kompetisi Basic Learning CBL. Selama ini sistem pembelajaran yang banyak SMK terapkan adalah menggunakan CBL atau kompetisi Basic Learning. Pembelajaran sistem ini berfokus pada kemampuan kompetensi siswa. Siswa akan sekolah lihat dari hasil kuantitatif. Penerapan sistem ini ternyata mulai kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada saat seseorang melakukan passing atas, dia akan memberikan gaya dorong ke bola sehingga pada yang tadinya yang bergerak sesuai dengan gaya dan bergerak lurus sesuai dengan gaya yang ia berikan. Pada gambar C, pada saat seorang melakukan passing bawah, sama halnya ia akan memberikan gaya dorongan ke bola sehingga bola yang tadinya dalam keadaan bergerak sesuai dengan gaya yang akan bergerak lurus sesuai dengan gaya yang akan ia berikan. Hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Analisis gerak dalam permainan bola voli. Pada saat seorang melakukan passing atas dengan kecepatan konsisten, kemudian saya membesarkan gaya dorongan dengan tangan dan jari-jari dorong bola tersebut, maka bola dengan sendirinya akan mengalami percepatan. Hukum Newton 3 yang berbunyi jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besar sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Analisis geraknya pada saat ingin melakukan passing atas. Salah satu anak memulai dengan passing atas, lalu bola akan terlepas dari pergelangan tangan. Bola memiliki gaya dorong dengan menuju ke arah depan pada orang pertama sebagai aksi, sementara orang kedua sebagai reaksi dengan memberikan gaya yang sama untuk memantulkan bola ke arah yang berlawanan. Hukum tuas pengukit 1, 2, dan 3. Hukum tuas pengukit 1 yang berbunyi tuas pengukit jenis golongan 1 merupakan tuas dengan titik tumpu terletak antara titik beban dan titik kuasa terletak di antara dua beban. Analisis geraknya, seorang atlet voli yang akan melakukan blocking yang digunakan dalam permainan voli dengan guna menahan serangan lawan menuju daerah lawan pasti akan membuka kedua kaki selebar bahu dan sedikit menekuk agar bisa segera melompat dengan kedua kaki sambil mengangkat kedua tangan, membentuk pertahanan serta hadang bola dengan kedua telapak tangan. Dengan tidak sadar, ia melakukan gerakan pengukit 1 yang terdiri dari titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Titik beban adalah badan, titik tumpu adalah pinggul, titik kuasa adalah kaki. Hukum tuas atau pengukit 2 yang berbunyi tuas pengukit jenis golongan kedua merupakan tuas dengan titik beban terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Analisis geraknya, saat seorang atlet voli melakukan smash, kita akan mendapatkan dengan kedua kaki saat yang bersmesan. Salah satu tangan yang akan digunakan untuk memukul bola diayunkan ke depan sambil melakukan menarik punggung ke arah belakang. Beban tubuh berada di bawah
kaki tumit sebagai gaya dorongan, dan atas titik tumpu pada jari kaki. Maka secara tidak sadar ia melakukan gerakan pengungkit dua, terdiri dari titik tumpu, titik beban, titik kuasa, titik tumpu, jari kaki-kaki, titik beban, badan, titik kuasa, kaki tumit. Bisa kita lihat pada gambar itu di mana saya akan melakukan loncatan atau melakukan smash. 3. Hukum tuas pengukit 3 yang bunyi tuas pengukit jenis golongan ketiga merupakan tuas dengan titik kuasa terletak antara titik tumpu dan titik beban. Analisis geraknya saat seorang atlet voli melakukan passing atas dengan kedua tangan yang dimulai dari gerakan merapat kedua tangan dengan kaitan pada teknik tangan, kemudian mengayunkan kedua tangan ke depan atas dengan posisi kedua tangan lurus dan perkenaan bola pada lengan tangan bagi bawah di atas pergolongan tangan. Maka secara tidak sadar ia akan melakukan gerakan pengungkit dua yang terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, titik beban, titik tumpu, pinggul, titik kuasa, ujung tangan atau jari-jari, titik beban adalah badan. Bisa kita lihat posisi kedua tangan saya membuka selebar bahu dengan menanti atau menunggu bola yang akan datang. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Analisis geraknya pada pemain bola voli, kita dapat melihat penerapan gaya sentripetal ketika pemain memukul bola dengan putaran sedesain pukulan gerakan bagian samping bola. Semua halnya dengan sepak bola. Tadi di bola juga akan bergerak menuju pusat lingkaran. Bisa kita lihat ketika saya melompat melakukan smash, posisi badan ikut melakukan gerakan melingkar.